Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil tugas kami. Pertama-tama, perkenalkan, saya Rasifa Apriliana dan teman saya Jimas Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan bab 8, yaitu tentang negara Filipina dalam kekuatan rakyat dan cacat demokrasi elit. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana latar belakang sejarah, perkembangan konstitusi, sistem pemerintahan, sistem hukum dan peradilan, sistem partai dan budaya politik, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja yang pertama. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana latar belakang sejarah negara Filipina. Negara Filipina adalah negara yang demokratis dan republik dengan sistem presidensial dan kongres bikameral. Kepulauan Filipina terdiri dari lebih 7.000 pulau, yang mana sekitar 800 diantaranya dihuni. Filipina pertama kali dikunjungi oleh orang Spanyol dan terjadi penaklukan pada tahun 1565 di Cebu. Kemudian, pada tahun 1570, pemerintahan Spanyol menjadi Republik Filipina. Selanjutnya, Filipina prakolonial adalah aglomerasi longgar dari kelompok budaya yang terbentuk unit politik yang dipimpin oleh seorang datu atau kepala suku. Selanjutnya, di sini Filipina tidak menguntungkan sebagai koloni, karena hanya sedikit alam yang dapat diperdagangkan sumber dayanya dan tidak ada perdagangan langsung dengan Spanyol. Pemerintah kolonial sangat bergantung pada gereja Katolik dan ordo religius, terutama para biarawan Dominika yang bersatu dengan negara sekuler pejabat mengatur koloni. Maka hasilnya adalah negara sekuler klerikal atau friarokrasi, di mana gereja dan negara terkait tak bisa terpisahkan dan pegawai negeri, para imam Katolik, dan elit lokal berkolaborasi sangat erat. Yang mana pada akhirnya, pada abad ke-17, sistem encomienda diganti oleh sistem pemerintahan provinsi atau alcaldias wali kota yang dipimpin oleh yudisial gubernur. Selanjutnya yang kedua, kami akan menjelaskan bagaimana perkembangan konstitusi Filipina. Konstitusional Filipina memiliki ciri khas konstitusionalisme Amerika. Sejak tahun 1899, negara ini telah memiliki 6 konstitusi. Yang pertama ada Konstitusi Persemakmuran pada tahun 1935 mengikuti Konstitusi Malolos dan dari Republik Filipina pertama yang fana pada tahun 1899 sampai 1901. Sementara pengaruh yang mendominasi adalah Amerika. Selanjutnya, Konstitusi 1935 juga mengandung jejak Konstitusi Malolos, Konstitusi Weimar Jerman, Konstitusi Republik Spanyol, konstitusi beberapa negara Amerika Latin, dan konstitusi Inggris yang tidak tertulis. Semuanya telah dikonsultasikan. Kekuasaan politik didesentralisasi dan teks konstitusional mengatur pembentukan badan perwakilan terpilih di tingkat lokal maupun di daerah otonom Muslim Mindanao dan Cordilleras. Seperti di negara pasca otoriter lainnya, konstitusi merupakan reaksi langsung terhadap akses rejim yang lama. Selanjutnya, ada Konstitusi Marcos yang menggantikan sistem pemerintahan presidensial dan bikameralisme dengan sistem pemerintahan semi-presidensial dan memperkenalkan posisi Perdana Menteri dan Badan Legislatif Unicameral atau Batang Pambansa, yang mana pada Maret 1986, Presiden Corazon Aquino
memproklamasikan konstitusi kebebasan dan transisi sementara. Konstitusi permanen akan disusun antara anggotanya yang ditunjuk oleh presiden. Konstitusi tersebut baru disetujui dalam referendum dengan mayoritas 77% dan jumlah pemilih 89% pada Februari 1987. Yang terakhir, terdapat konstitusi pada tahun 1987 yang mana merupakan dokumen yang jauh lebih detail dibandingkan dengan konstitusi lainnya. Teks tersebut terdiri dari 18 artikel dan beberapa ratus bagian, juga termasuk 100 bagian baru yang membahas terutama keadilan sosial, ekonomi nasional, pendidikan, sumber daya manusia, hak keluarga, Komisi Hak Asasi Manusia, dan daerah otonom Cordilleras dan Muslim Mindanao. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan Filipina yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jimas Maulana. Ya, terima kasih kepada Rasipa yang telah memberikan kesempatan pada kali ini untuk saya melakukan presentasi. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Filipina yaitu presidensial, di mana presiden Filipina adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh aturan pluralitas untuk masa jabatan 6 tahun. Presiden dan wakil presiden dibatasi selama 2 periode. Sedangkan presiden dilarang untuk dipilih kembali kecuali berhasrat menjabat dengan sisa waktu kurang dari 4 tahun. Nah, jadi di Filipina itu ada aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Di situ sudah diatur yaitu masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 6 tahun dan boleh menjabat selama 2 periode. Sedangkan jika presiden ingin dipilih kembali, maka presiden hanya bersedia menjabat selama 4 tahun. Itu sudah diatur dalam undang-undang di Filipina. Nah, selanjutnya presiden itu memiliki hak veto yang mencurigakan terhadap rancangan undang-undang Kongres dan item baris veto dan individu dalam anggaran nasional maupun tagihan pajak. Jadi presiden itu memiliki hak veto jika ada undang-undang atau peraturan mengenai anggaran ataupun tagihan pajak yang itu merugikan masyarakat. Di dalam sistem pemerintahan juga, pemerintahan Filipina juga itu terdapat ada yang namanya Kongres Filipina. Yaitu namanya Kongres Filipina itu memiliki beberapa instrumen untuk memantau eksekutif. Kongres ini dapat menuntut penangguhan darurat militer. Proposal, rancangan undang-undang, dan resolusi legislatif hanya dapat diperkenalkan oleh anggota Kongres harus berawal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Kongres ini, kalau Kongres itu merupakan sebuah lembaga yang isinya yaitu perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang fungsinya itu mengawasi eksekutif. Mungkin kalau di Indonesia itu sama kayak yudikatif lah, MPM kali ya. Selanjutnya Kongres itu awal mula muncul pada tahun 1986, yaitu pada saat demokrasi elit dan dinasti politik Filipina. Jadi Kongres itu awal mulanya sebagai benteng demokrasi elit dan dinasti Filipina. Selanjutnya sistem hukum dan peradilan. Sistem hukum di Filipina itu merupakan gabungan dari berbagai pengaruh, termasuk di dalamnya itu termasuk ada hukum pro-kolonial atau tradisional. Selain hukum tradisional, ada juga hukum sipil Spanyol, hukum kolonial Amerika, di mana negara-negara tersebut yang sudah menjajah Filipina. Melalui berbagai elemen
common law memasuki pemikiran hukum Filipina dan pengalaman yuridensial dan hukum pasca kemerdekaan. Selanjutnya pengadilan tertinggi di Filipina yaitu Mahkamah Agung, yang fungsinya sebagai yuridis akhir atau semua kasus yang diputuskan oleh pengadilan Filipina. Jadi Mahkamah Agung itu yaitu pengadilan akhir, jadi di atas semua pengadilan. Jadi Mahkamah Agung itu sebagai pemutus akhir dari sebuah kasus-kasus yang ada di Filipina. Jadi setelah masuk ke Mahkamah Agung terus diketuk palu, maka kasus tersebut tidak dapat diganggu gugat atau keputusan tersebut sudah final dan mengikat semua organ negara. Selanjutnya yaitu di sini ada sistem partai dan budaya politik, di mana sistem partai di negara Filipina yaitu menggunakan sistem multipartai. Sudah ada sejak tahun 1986. Multipartai ini yaitu di negara Filipina lebih dari dua partai yang mengikuti pemilu, lebih dari satu partai yang mengikuti pemilu. Di negara Filipina pada awal mulanya itu terdapat Partai Komunis yang sudah ada pada tahun 1983. Selain dari Partai Komunis juga terdapat partai politik tradisional yang sampai sekarang masih ada. Jadi di Filipina itu terdapat lebih dari satu partai. Selain itu, partai politik pertama kali ada di Filipina itu pada tahun 1900-an. Identik dengan label resmi pemilihan calon pejabat publik, terbentuk di sepanjang perpecahan kemerdekaan nasional kerjasama dengan pemerintahan kolonial Amerika Selatan, termasuk Partai Federal, Partai Identitas, dan Partai Nasionalitas. Selain itu, budaya politik masyarakat Filipina memiliki hubungan antara sipil dan militer yang berkembang menjadi 3 fase. Basis masyarakat sipil Filipina sudah terbentuk selama penjajahan Spanyol dan pada masa periode kolonial Amerika. Jadi masyarakat sipil Filipina itu sudah terbentuk pada saat dijajah oleh Spanyol dan Amerika. Muncullah asosiasi-asosiasi, diantaranya asosiasi nasionalis, asosiasi sipil, dan lingkaran intelektual seperti propaganda reformasi dan pahlawan nasionalis Filipina. Selama rejim darurat militer, hanya sedikit ruang bagi masyarakat sipil, kecuali di daerah di mana pemerintah tidak dapat memberikan layanan sosialis diperlukan. Jadi selama rejim darurat militer itu, masyarakat sipil itu dibungkam, dengan kata lain demokrasi di negara tersebut itu minim gitu, hanya di sebagian daerah, itu pun di daerah tersebut pemerintah tidak dapat masuk ke daerah tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari hasil presentasi tersebut. Kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa Filipina adalah negara demokratis dengan republik dengan sistem presidensial dan kongres bikameral, memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Filipina juga telah memiliki 6 konstitusi selama semua negara Filipina itu berdiri. Sistem hukum Filipina adalah gabungan dari berbagai pengaruh, termasuk hukum prakolonial tradisional dan lain sebagainya. Dan di Filipina juga ada yang namanya pengadilan tertinggi, yaitu ada di tangan Mahkamah Agung. Selain itu, sistem partai di Filipina itu menggunakan sistem multipartai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.